Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian, kepada anak-anak Ustadz sekalian, kelas 10. Ya, perkenalkan, nama Ustadz Rili Andika. Nah, untuk kedepannya nanti anak akan menggantikan Ustadz Aljun dalam mata pelajaran biologi. Nah, insyaallah nanti anak akan menggantikan beliau ke pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya, ya. Nah, itu tadi dia perkenalan singkat, ya, perkenalan singkat tentang Ana. Sebelumnya Ana juga pernah ngajar biologi di SMA Ulunuha, kemudian masuk ke bagian dompet sosial, habis itu kembali lagi ke mengajar, ya. Oke, nah baik. Ana harap antum semua udah semangat, ya, walaupun kita dari masa daring ini. Ana harap antum semua itu tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini dia itu sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Walaupun ini ilmu yang umum, Ana rasa ini juga suatu hal yang penting atau suatu syarat juga untuk kalian menempuh pendidikan berikutnya atau pendidikan selanjutnya, ya. Salah satunya adalah pelajaran biologi. Oke. Nah, pada hari ini Ana akan menjelaskan tentang bab berikutnya, yaitu tentang keanekaragaman hayati, ya. Nah, apakah kalian tahu nggak keanekaragaman hayati itu seperti apa? Nah, keanekaragaman hayati itu adalah merupakan suatu yang disebut dengan adanya berbagai macam suatu jenis, suatu spesies, suatu keanekaragaman yang ada di sekitar kita, ya. Nah, mau itu bentuknya mati atau hidup, itu semuanya dalam suatu ekosistem. Nah, dalam satu ekosistem itulah terdapat yang namanya keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini kita berfokus terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Oke. Nah, itu ya. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu terdiri dari beberapa tingkat. Pertama, ada yang namanya tingkat keanekaragaman gen, ya. Nah, keanekaragaman gen ini artinya adalah keanekaragaman yang diturunkan melalui tingkat gen. Nah, tingkat genetik namanya. Nah, dalam tubuh makhluk hidup itu ada namanya dua sifat. Ada namanya genotip dan fenotip. Nah, yang genotip itu adalah sifat yang tidak nampak. Nah, misalnya itu dalam DNA antum itu terdapat macam-macam sifat, misalnya sifat hidung mancung, sifat kulit putih, sifat rambut keriting, itu terdapat dalam gen, tapi dalam bentuk gen yang tidak nampak. Nah, ada dia gennya, ada yang memicunya. Kenapa rambut kalian itu keriting, kenapa rambut kalian itu lurus, itu ada pemicunya, dan itu disebut dengan gen. Ada juga yang disebut dengan fenotip, adalah hasil dari penampakan gen tersebut. Atau yang nampak, misalnya, oh dia ini membawa gen rambut lurus. Nah, jadi penampakannya itu dia berambut lurus. Oh, ini dia gennya pembawa kulit hitam. Oh, jadi dia kulitnya jadi hitam gitu. Jadi nampak dia, oh nih hitam orangnya. Nggak akan mungkin kalau misalnya dia bawa gen putih sepenuhnya. Ini sepenuhnya, ya. Putih sepenuhnya itu misalnya nih bapak mamanya putih-putih, sampai nenek-nenek moyangnya itu putih, terus tiba-tiba anaknya hitam. Nah, itu jarang seperti itu terjadi, ya, jarang. Kalau mungkin ada, itu mungkin Allahu alam, ya. Nah, jadi keanekaragaman gen ini seperti kayak suatu jenis
suatu jenis gen yang memiliki sama spesiesnya. Misalnya contoh jenis kucing. Nah, kucing itu kan banyak tuh. Ada kucing Anggora, ada kucing kampung lah namanya, terus ada namanya kucing Sphinx, ada harimau, nah singa, panther, leopard, macam itu tuh, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan keanekaragaman gen. Dari gen apa? Gen yang namanya dari satu famili, yaitu famili yang namanya Felix, kucing-kucingan. Begitu juga yang namanya dari Canis. Nah, dari jenis Canis itu artinya adalah anjing ya. Nah, anjing itu banyak jenisnya, ada anjing bulldog, anjing Chihuahua, atau anjing lain-lainnya lah, banyak variasi ya. Nah, itu disebut dengan keanekaragaman gen. Ya. Jadi dia ada suatu jenis namun banyak tipe-tipenya gitu ya. Oke. Ana harap Ana penjelasannya nggak terlalu cepat ya, dan juga nggak terlalu lambat. Nanti kalau misalnya Ana terlalu cepat menjelaskannya, mungkin nanti kita di next pertemuan live Antum bisa jelaskan ya, gimana, apakah Ana menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat. Oke. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya disebut dengan keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman spesies? Yaitu ada dua makhluk hidup yang mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil, dan itu mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan lagi. Nah, jadi dia ini adalah suatu spesies yang apabila dikawinkan dia itu mempunyai anak, dan anaknya itu bisa mempunyai anak lagi. Nah, gitu. Nah, untuk melihatnya kan bisa lihat dari suatu komunitas, dari bermacam organisme, contohnya di sawah. Nah, di sawah ini ada berbagai macam makhluk hidup, ya kan? Di sawah itu ada seperti siput, keong, padi. Di lumpur itu pun banyak organisme, mikroorganisme dan lain sebagainya. Dan juga ada namanya seperti kayak ekosistem danau. Nah, danau ini pun banyak di dalam itu, danau itu ya kan. Ada ikan air tawar, ada lumut, ada dan macam lain sebagainya. Nah, keanekaragaman spesies itu dapat dilihat dari genus yang sama. Nah, contohnya kayak ubi-ubian. Nah, ubi-ubian ini itu ada yang mirip-mirip dia. Ini disebut dengan keanekaragaman jenis, yaitu keanekaragaman yang masih dalam satu genus yang sama. Nah, apa bedanya dengan keanekaragaman gen tadi? Nah, keanekaragaman gen ini tadi dia itu keanekaragamannya dalam tingkat gen, ya. Yang salah satunya kalau misalnya mereka ini dikawinkan bakalan tidak bisa memiliki keturunan. Misalnya kucing sama harimau kawin, itu nggak bisa ya, walaupun masih bisa pakai biogenetika, nanti anaknya itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Sedangkan kalau misalnya keanekaragaman jenis, dia ini walaupun masih satu jenis, satu spesies, dia bisa menghasilkan keturunan, dan anaknya itu dapat menurunkan sifat dari orang tuanya dan bisa kawin lagi dan meneruskan ke keturunannya berikutnya. Kalau misalnya dia lain spesies, itu nggak akan bisa gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh keanekaragaman spesies dari genus Ipomea. Ipomea itu dari ubi-ubian. Oke. Nah, lalu kita masuk ke yang namanya keanekaragaman ekosistem. Ya. Nah, keanekaragaman ekosistem ini adalah suatu
suatu tempat atau suatu lingkungan yang lingkungan tersebut terdapat berbagai macam makhluk hidup dan semuanya itu saling bergantungan antara satu dan lainnya, baik itu dari pola makan, cara hidup, bertahan hidup, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap ekosistem itu ada berbagai macam, ya. Ada ekosistem laut, ekosistem danau, ada ekosistem darat, ekosistem sawah, ekosistem hujan tropis, ekosistem padang pasir, itu semuanya berbeda-beda dan kebutuhan setiap dari tempat tersebut memiliki jenis organisme yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh, tidak akan sama kebutuhan ekosistem hutan hujan tropis apabila dibandingkan dengan ekosistem padang pasir, ya, jelas ya. Nah, beda jelas ekosistemnya. Kalau di hujan tropis itu dia terdapat banyak pepohonan, kalau misalnya dia di gurun tidak ada. Terus hewannya juga berbeda, walaupun ada sama-sama ular di situ, tapi jenisnya ularnya berbeda dan cara bertahan hidupnya pun berbeda-beda. Ya, serangga ada nggak serangga di gurun pasir? Ada. Nah, cuma dia nggak jarang itu di permukaan. Biasanya mereka ada di dalam tanah dan biasanya mereka bakal keluar kalau di malam hari. Nah, itu ya, ada serangga, laba-laba, kalajengking, ada juga di gurun pasir, ya. Di hujan tropis ada juga, tergantung ke tempatnya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ekosistem laut dengan ekosistem danau atau ekosistem sungai itu beda, kan? Karena dari mana bedanya? Dari airnya, dari suhunya, dari dari asam basa airnya, pH airnya dan sebagainya macamnya. Dan di setiap ekosistem juga berbeda-beda makhluk hidupnya. Nah, jadi dalam suatu ekosistem itu mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ada saling seperti rantai makanan di situ, ya. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya untuk melihat di sini ada ekosistem. Contohnya ada ekosistem danau, ya, ekosistem hujan tropis, mangrove, dan terumbu karang. Oke ya. Nah, sejauh ini Anda rasa sudah paham ya tentang masalah jenis-jenis dari keanekaragaman hayati. Nah, jadi Anda ulangin ya. Keanekaragaman hayati itu adalah merupakan berbagai macam variasi atau berbagai macam bentuk makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan tertentu, ya. Lingkungan tertentu, misalnya di air, di darat, dan di danau dan sebagainya. Itu di dalam itu ada banyak keanekaragaman hayati dan bagaimana jenis-jenisnya. Nah, keanekaragaman hayati itu dapat dibedakan ada 3. Nah, pertama ada keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman ini adalah keanekaragaman yang sunatnya tidak nampak yang ada dalam diri dia. Nah, dia ini mempunyai berbagai tipe gen yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi misalnya nih ada kayak gen-gen kucing, kan, gen-gen kucing, gen-gen anjing, beda lagi gen-gen tikus, itu berbeda dia, beda gennya. Nah, dan kalau misalnya persilangan antara gen ini tidak bisa yang namanya menghasilkan keturunan,
ataupun kalaupun bisa itu dia tidak bisa namanya menghasilkan keturunan berikutnya. Jadi anaknya itu seperti fertil, mandul ya. Nah, misalnya nih anjing sama kucing kawin, dalam logika kan nggak bisa tuh. Nah, dibuatlah yang namanya bioteknologi, dipaksa-paksakan lah ini gen kucing sama anjing tuh jadi rupanya, jadi ovumnya, jadi zigotnya, jadi dia anaknya. Oh, jadi setengah anjing atau setengah kucing lah gitu istilah misalnya. Walaupun hidup dia ini bukan berarti dia ini bisa mempunyai yang namanya keturunan, tidak. Dia dikatakan mandul karena apa? Dia suatu udah beda gen ya, dipaksakan suatu jadi dikawinkan, disilangkan, maka dia tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Nah, contohnya banyak gitu ya. Kalau antum search di internet ada campuran kuda dengan zebra, zebra dengan keledai, macam-macam lah ya. Berikutnya ada namanya keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini adalah jika suatu makhluk hidup itu dia nikah, kawin, kawin ini dia dapat menghasilkan keturunan, dan keturunan itu dapat menghasilkan keturunan yang lain. Nah, berarti dia itu dapat misalnya seperti satu spesies, nah, gitu ya. Misalnya kucing Anggora sama kucing kampung bisa nggak kawin? Bisa sebenarnya, campuran orang bule dengan orang Indonesia, orang Asia bisa nggak kawin? Bisa, gitu dia. Dan anaknya itu bisa mempunyai keturunan yang didapat dari orang tuanya. Nah ya, ini keanekaragaman jenis juga dapat dilihat jelas ya, dapat dilihat jelas. Oh, ini dari jenis kangkung-kangkungan, oh ini jenis dari umbi-umbian. Jelas dia nampak dia perbedaannya juga. Lalu ada yang namanya keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini adalah jenis-jenis ataupun bermacam-macam ekosistem yang ada di bumi. Itu ada ekosistem danau, ada ekosistem tanah, ada ekosistem air, ekosistem sungai, sawah, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam suatu ekosistem tersebut itu mereka mempunyai sifat saling ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Nah, misalnya seperti cara mereka bertahan hidup, cara mereka mencari mangsa, melindungi diri dari predator, dan lain macam sebagainya. Dan setiap keanekaragaman ekosistem ini dia itu berbeda-beda keanekaragaman hayatinya. Beda hewan-hewan yang ada di Asia beda dengan hewan-hewan yang ada di Eropa. Beda hewan-hewan yang ada di sungai, beda hewan-hewan yang ada di laut. Beda hewan-hewan yang ada di padang gurun pasir, beda dengan hewan-hewan yang ada di hutan tropis, dan begitu seterusnya ya. Nah, untuk itu berikutnya ya. Nah, di sini kita lanjut ya, ada sedikit lagi nih. Nah, ada yang dalam sebuah ekosistem yaitu ada yang namanya ekosistem daratan rendah, ekosistem air laut, dan ekosistem vegetasi dataran tinggi. Nah, itu adalah ekosistem yang paling umum yang ada di Indonesia ya. Nah, ekosistem vegetasi itu seperti apa? Vegetasi dataran rendah, contohnya kayak hutan rawa, danau. Nah, itu yang ada di Jawa Barat. Nah, itu adalah sistem vegetasi dataran rendah ya. Ada juga yang nama ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut ini dia di bagian laut, pesisir, dan sekitarnya.
Salah satunya adalah ekosistem hutan bakau. Nah, itu yang ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Di Medan juga ada, di Belawan. Itu kalau misalnya antum pernah ke namanya ekowisata mangrove namanya, itu nanti antum lihatlah mangrove itu, ekosistem mangrove, ekosistem pohon-pohon mangrove. Pohon-pohon mangrove itu dia pohonnya nggak terlalu tinggi, namun ada akar-akar besar di samping di batangnya, di badannya itu. Nah, itu banyak tuh fungsinya. Beda kan dia pohon mangrove dengan pohon yang ada di eh, apa? Hutan tropis. Ya. Jadi kehidupan yang ada di sekitar situ pun berbeda-beda. Ada juga namanya ekosistem vegetasi dataran tinggi. Nah, ini seperti kayak di Taman Nasional Gunung Gede, Pangraro. Nah, kalau di Medan dataran tinggi di gunung ya, gunung lah bagian Sibaya, Sinabung. Nah, itu juga ada bagian ekosistemnya, ya. Nah, oke. Nah, untuk saat ini itu aja yang mungkin Anda bisa sampaikan. Untuk berikutnya kita akan memasuki bahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, di sini Ana harap antum baca dulu apa yang disebut dengan keanekaragaman hayati Indonesia. Nanti Ana akan bertanya. Nah, akan bertanya tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, ataupun seenggaknya yang ringan-ringan aja lah, nggak terlalu mendetail kali. Nanti Ana bakalan kasih nilai plus lah yang bisa jawab. Oke, ya. Nah, sini ada lumayan panjang nih. Nah, ini karena ini agak lumayan panjang, nanti pun mungkin nanti Ana akan bakalan tidak terlalu detail membahasnya, hanya bagian yang inti-intinya saja. Nah, nanti kita banyakan diskusi lah tentang masalah keanekaragaman ini, ya. Saat ini itu aja ya yang bisa Ana sampaikan kepada antum semua. Semoga apa yang Ana sampaikan ini bisa menambah ilmu pengetahuan antum tentang pembelajaran biologi, dan Ana harap semuanya, walaupun tidak secara langsung, secara rekaman ya, Ana harap antum semua dapat paham dan aktif bertanya. Itu dia, Ana suka sama siswa-siswa yang aktif bertanya, berarti dia paham ataupun mendengarkan apa yang Ana bilang. Nah, jadi kalau misalnya dia diem-diem baik kan, nengok-nengok aja, ngelamun-ngelamun, nengok videonya sambil tidur-tidur, ngantuk-ngantuk gini, itu ya walaupun anak paham Ustaz, walaupun agak ngantuk, oke, nggak masalah, yang penting adalah yang diantum pahami ya. Masalah daring ini walaupun banyak rintangannya, ini suatu tantangan buat antum semua sebagai generasi daring ya. Dia harus tetap belajar ya, jangan malas-malasan di rumah. Kalaupun ada waktu membantu orang tua, belajar ya, jangan push rank aja, ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Ada waktu antum bermain, ada antum belajar, ada antum istirahat, ada, manfaatkan itu baik-baik ya. Work hard, study hard, pray hard, itu dia. Dan jangan lupa juga istirahat yang cukup. Oke, jangan kebablasan ya. Oke, dah itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.